Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sanihu Munir. Kajian Kristologi kita saat ini adalah Tuhan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab. Salam kenal buat Ustadz Dr. Sanihu Munir. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan terhadap ceramah-ceramah yang Anda sampaikan. Saya melihat cukup mentereng juga penjelasan-penjelasan yang Anda berikan, cuman dasar-dasar teologisnya yang kelihatannya tidak ada. Om Munir ini cukup banyak membahas tentang Kristologi, sekaligus juga membandingkan dengan Al-Quran. Di dalam penyampaian dari Om Munir ada hal-hal yang terlihat lucu, karena tidak nyambung dengan logika, suka bertabrakan dengan logika itu sendiri. Apalagi untuk mencapai kebenaran ini sudah pasti mustahil bisa ke situ. Di dalam penyampaian Om Munir, dia mengatakan kalau Tuhan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab. Pemirsa, ini pernyataan ataupun pertanyaan menarik. Sekali lagi, pertanyaan atau tuduhan seperti ini saya anggap mewakili pemikiran umat Kristiani di dunia ini. Kalau Tuhan adil, mengapa hanya menjaga keaslian Al-Quran dan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab? Mungkin menurut Om Munir kalau menjaga uang mungkin Tuhan mampu kali. Tapi kalau Alkitab kayaknya Tuhan tidak mampu untuk menjaga kemurnian dan keaslian daripada Alkitab. Izinkan saya bertanya dulu kepada Om Munir. Yang Om Munir maksudkan Tuhan yang mana dulu ini? Apakah Tuhan Yesus atau Allah SWT yang Anda maksudkan? Karena Anda tidak jelas mengatakannya, cuman Anda mengatakan Tuhan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab. Dan ini kan abu-abu. Kita pun juga bingung. Kalau yang Om Munir maksudkan adalah Tuhan Yesus, berarti Om Munir punya logika sedang tidak waras. Karena apa? Karena dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu semua berbicara tentang Tuhan Yesus. Tidak mungkin keasliannya tidak terjaga. Tetapi kalau yang Om Munir maksudkan adalah Allah SWT di sini, ya sudah pasti kami juga bisa terima. Karena Allah SWT pasti hanya jaga Al-Quran. Dia tidak ada urusan dengan Alkitab. Dan dia juga tidak diperlukan bantuannya untuk menjaga Alkitab kami. Om Munir coba menyamakan antara Allah SWT dengan Allah Bapa. Ini sesuatu yang berbeda seperti yang saya sering sampaikan di dalam video-video sebelumnya, bahwa Allah Bapa itu adalah milik daripada orang Israel dan orang Kristen, sedangkan Allah SWT itu adalah milik dari bangsa Arab dan umat Muslim. Ini memang sesuatu yang kita harus pisahkan dulu, karena kalau kita tidak pisahkan maka kedepannya akan menjadi kacau balau. Karena kristologi dari Islam akan selalu mensejajarkan antara Allah Bapa dengan Allah SWT. Padahal ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Dalam penyampaian berikutnya dari Om Munir, dia mempertanyakan di mana kemahaadilan dari Tuhan, karena Tuhan hanya menjaga keaslian daripada Al-Quran, sedangkan Alkitab tidak dijaga keasliannya. Padahal menurut mereka, baik Al-Quran, Taurat maupun Injil adalah wahyu Allah kepada para nabi yang diutusnya. Inilah pertanyaan yang cukup sederhana dari Pak Alex. Pertanyaannya, Tuhan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab sampai ada yang merubahnya, sedangkan Tuhan mampu menjaga keaslian Al-Quran. Kalau begitu sifat Tuhan, di mana maha keadilannya? Menurut Om Munir, pertanyaan ini muncul dari seorang yang bernama Alek. Dan Alek ini kami juga tidak tahu siapa ini maksudkan dengan Alek di sini. Apakah Alex dari Argentina, apa dari Bogor, kita juga tidak tahu. Pertanyaan dari Alek, kenapa Tuhan hanya menjaga Al-Quran dan tidak bisa menjaga keaslian Alkitab? Di mana kemahaadilan dari Tuhan itu sendiri? Dari pertanyaan yang muncul ini sudah jelas menunjukkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang tidak jelas sekaligus Tuhan yang tidak benar.
Karena kalau dia melihat, si Alek ini melihat Tuhan yang jelas, Tuhan yang benar, tidak mungkin dia mempertanyakan keadilannya. Tuhan yang benar, Tuhan yang jelas, itu 1000%, 1.000.000%, 1 miliar persen, 1 triliun persen itu sudah pasti berkeadilan. Ini pasti Tuhan yang tidak jelas yang dipertanyakan oleh si Alek. Menurut penyampaian dari Om Munir, orang Kristen mengakui bahwa Tuhan atau Allah mewahyukan Al-Quran, Taurat, dan Injil kepada para nabi. Sekali lagi, pertanyaan atau tuduhan seperti ini saya anggap mewakili pemikiran umat Kristiani di dunia ini. Kalau Tuhan adil, mengapa hanya menjaga keaslian Al-Quran dan tidak mampu menjaga keaslian Alkitab? Padahal menurut mereka, baik Al-Quran, Taurat maupun Injil adalah wahyu Allah kepada para nabi yang diutusnya. Pernyataan seperti ini juga muncul dari nalar yang kurang lurus dari seorang Om Munir. Karena dengar baik-baik Om Munir, orang Kristen itu tidak pernah mempercayai bahwa Tuhan atau Allah Bapa mewahyukan Al-Quran. Kecuali mungkin Allah SWT yang kalian percayai, itu kan terpisah. Tapi kalau orang Kristen hanya mempercayai bahwa Tuhan atau Allah Bapa mewahyukan yang namanya Taurat atau Injil. Selain itu tidak ada. Saya memperhatikan di dalam salah satu ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Om Munir, isinya itu sangat menghantam sekaligus meruntuhkan dari doktrin ketauhidan yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat dimuliakan oleh umat Muslim. Kenapa? Karena umat Muslim selalu menyuarakan bahwa Allah mereka itu hanya satu. Sementara di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Om Munir bunyinya seperti ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan atau mewahyukan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Perhatikan baik-baik. Di situ digunakan kata kami. Kami ini kan bukan sendiri, bukan tunggal. Ini sesuatu yang jamak. Ini ada pribadi yang lain. Kalau tidak yakin, Om Munir mungkin bisa panggil guru bahasa Indonesia untuk tanyakan kepada mereka. Atau bukalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti kata kami? Kami itu menunjukkan lebih dari satu. Dan inilah sebetulnya sangat berbenturan, sesuatu yang sangat tidak jelas dari apa yang kalian imani, dari apa yang kalian yakini selama ini. Dan pada kesempatan ini, tolong izinkan saya untuk bicara, Om Munir, supaya kalian sedikit lebih terbuka, dan siapa tahu kalian bisa melihat ini sebagai masukan yang bermanfaat buat kalian. Dan doa saya, mudah-mudahan Om Munir dan kawan-kawan bisa menemukan kebenaran yang selama ini kalian tentang. Karena di dalam kekristenan itu selalu mengedepankan yang namanya Trinitas. 3 tapi 1. Itulah yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalian selalu mencurigai sekaligus menuduh kalau orang Kristen itu punya 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan, tetapi Trinitas. 3 tapi 1. Dan di sini terlihat jelas sekali Om Munir, sebetulnya yang tidak jelas Alkitab kami atau iman kalian yang tidak jelas. Kalian mengatakan tauhid, tetapi Al-Quran ayat yang kamu bacakan tadi itu menunjukkan Tuhanmu tidak berdiri sendiri. Kami mewahyukan dan kami juga yang memeliharanya. Ini tidak sendiri ini. Om Munir ya. Tidak sendiri. Kalau tidak yakin, sekali lagi buka KBBI. Perhatikan baik-baik di situ. Kata kami itu bisa nggak menunjuk kepada satu orang, satu pribadi. Terus kemudian Anda menyampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak mampu menjaga keaslian dari Alkitab. Selanjutnya, bagaimana dengan Bible atau Alkitab yang ada di tangan umat Kristen saat ini? Apakah terjaga keasliannya?
izinkan saya bertanya, Om Munir, standar apa yang Anda pakai? Standar Al-Quran kah? Atau standar sekolah kah? Atau standar imanmu kah? Iman yang tidak jelas tadi yang saya sudah sebutkan? Terus bersuara ketauhidan, tapi ternyata Al-Quranmu menulis kami. Ini kan sesuatu yang kalian harus teliti baik-baik. Belajar baik-baik, Om Munir. Supaya jangan sampai kalian berharap-harap jalan lurus, tapi kalian ini tersesat semua. Jika kalian umat muslim menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mampu menjaga keaslian dari Alkitab ini, pada saat ini saya bertanya kepada Om Munir, bisakah Anda menunjukkan yang asli kepada kami? Kalau Anda bisa buktikan, bisa menunjukkan yang asli kepada kami, maka keterangan, omonganmu, ceramahmu mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kami. Tetapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan yang asli yang mana, terus menuduh bahwa keasliannya ini sudah tidak terjaga, Alkitab ini, Om Munir sudah keasliannya sudah tidak terjaga, kami tentu menganggap omonganmu itu omongan sampah. Karena kamu tidak punya bukti, kamu cuma ngomong tong kosong, cuma berbunyi nyaring saja, tapi kamu tidak bisa membuktikan. Ingat baik-baik, di dalam dunia ini, segala sesuatu itu harus ada pembuktian, baru kita bisa bicara. Kalau kita cuma hanya memberikan keterangan, itu omongan sampah, Om Munir. Ya, itu namanya ceramah sampah. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan ceramah yang tidak berisi seperti itu. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan Alkitab kami sudah tidak asli, tolong tunjukkan, Om Munir, yang asli itu yang mana? Keluaran mana yang asli? Apakah keluaran bangsa Arab kah? Coba tunjukkan kepada kami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada Om Munir. Saya berharap Om Munir sedikit memiliki kerendahan hati untuk coba memeriksa kembali tentang Al-Quran yang kamu imani, yang kalian yakini. Karena dari iman kalian selalu mengedepankan yang namanya tauhid. Padahal di dalam penjelasan Al-Quran, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa itu berbeda. Ini sesuatu yang kacau, bertentangan. Di situ dituliskan kami, sementara kalian selalu mengatakan bahwa Allah itu satu. Ya, Om Munir ya, sampai ketemu di dalam pembahasan selanjutnya. Salam kemenangan.